Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Mariana dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan mengenai hukum pidana lanjutan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Hukum pidana lanjutan. Bab 1 itu mengenai percobaan atau pogging. Percobaan adalah bukan perbuatan yang dapat berdiri sendiri karena tergantung kepada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Percobaan diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 bab 4 buku 1 KUHP. Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas yang pertama ada pidana pokok, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan yang terakhir denda. Yang kedua yaitu pidana tambahan, yaitu yang pertama ada pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu, yang ketiga ada pengumuman putusan hakim. Yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 saja. Yang selanjutnya ada unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama adanya niat. Niat merupakan sikap batin yang tidak bisa dilihat sehingga tidak dapat dipidana. Niat bisa dipidana jika ada wujud awal dari niat atau permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Yang selanjutnya ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adanya penghalang fisik, yang kedua akan adanya penghalang fisik, yang ketiga adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Selanjutnya, tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Dibagi menjadi 2, adanya pengunduran diri secara sukarela, dan yang kedua ada tindakan penyesalan. Yang selanjutnya ada alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana, dan yang kedua pertimbangan utilitas atau kemanfaatan. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa yang pertama dapat dijadikan alasan penghapus pidana, yang kedua alasan pemaaf, dan yang ketiga alasan penghapus penuntutan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Menurut MVT, tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. Yang selanjutnya ada pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 1 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tindak pidana, yaitu alasan adanya pasal 54 ayat 1 kepastian hukum, dan yang kedua untuk pedoman. Percobaan di luar KUHP atau tindak pidana. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TPE. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Yang ketiga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Tidak berlaku ajaran percobaan, karena jika melakukan sama dengan selesai. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.